Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mezeng Pasuruan yang berbahagia. Di dalam surat Al-Isra ayat 81 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya katakanlah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, bahwasanya kebenaran pasti akan datang dan yang batil pasti akan lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti akan sirna. Nah, sahabat Mezeng Pasuruan yang berbahagia, alhamdulillah pada akhir-akhir ini setelah sekian banyak tokoh, para ulama, aktivis, termasuk juga netizen bersuara tentang kasus KM50 agar diungkap kembali, akhirnya Kapolri dan DPR beberapa waktu yang lalu, kemarin atau 2 hari yang lalu itu yang rapat antara Kapolri dengan DPR akhirnya bersuara membahas tentang kemungkinan diungkapnya kembali tragedi kemanusiaan yang menewaskan 6 Laskar FPI. Nah, ini tentu tidak lepas dari satu, tentu takdirnya Allah ya. Allah yang mentakdirkan semua ini, dan juga jangan lupa ini berkat juga usaha dari berbagai macam kalangan masyarakat, umat, tokoh, ulama, termasuk netizen yang terus-menerus bersuara agar kasus ini diungkap kembali. Karena jangan-jangan ini juga penuh dengan rekayasa, seperti halnya kasus yang sedang ramai terjadi, yaitu kasus pembunuhan Brigadir J yang akhirnya terungkap. Ya, penuh dengan kebohongan dan rekayasa, penuh dengan manipulasi yang akhirnya terungkap saat ini. Dan ini tentu bagian daripada makar Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nah, kenapa ini kita bisa sebut sebagai makar Allah? Ya karena secara logika ya sahabat ya, kalau kita bicara logika, bahwa Ferdy Sambo ini kan tentu bukan orang bodoh, dia ini kan orang pinter. Dia orang pintar, cerdas, ya, sampai bisa menjabat menjadi Kadif Propam. Nah, jabatan yang setinggi itu kalau tidak punya prestasi, tidak pintar kan tidak mungkin. Tapi ternyata untuk kasus pembunuhan kepada Brigadir J ini, dia terlihat sangat-sangat bodoh sahabat ya. Kenapa? Kalau dia memang kepintarannya masih ada, ya tentu dia tidak akan mungkin menghabisi Brigadir J dengan tangannya sendiri, kemudian dilakukan di dalam rumahnya sendiri. Coba Anda pikir, sebenarnya kan bisa dia menggunakan cara-cara yang lebih yang lebih cerdas tanda kutip ya. Misalkan dibuat seperti kecelakaan lalu lintas, atau dia menyuruh orang lain, orang kesekian yang menjadi eksekutornya, kemudian diputus mata rantainya sehingga antara otak dengan eksekutor tidak saling kenal misalkan, dan tidak di rumahnya sendiri. Nah, ini menunjukkan Allah yang mengatur semuanya. Meskipun dia secerdas apapun, sepintar apapun, setinggi apapun jabatannya, Allah yang mentakdirkan semuanya, akhirnya dibuat bodoh meskipun orang itu pintar. Nah, inilah yang kita sebut sebagai makar Allah sedang berjalan ini sahabat ya. Dan akhirnya netizen di berbagai media, tokoh, ulama, aktivis, rame-rame bersuara agar kasus-kasus sebelumnya yang ditangani oleh Ferdy Sambo ini diungkap juga. Jangan-jangan juga penuh dengan kebohongan yang direkayasa misalkan ya. Nah, akhirnya dibahas antara DPR dengan Kapolri dan ada kemungkinan ini akan diungkap kembali. Ini kita bacakan ya sahabat Mezeng Pasuruan sedikit saja. Tentu Anda sudah sebagian besar sudah tahu berita-berita, video-video yang beredar dari republika.co.id Jakarta. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menanggapi kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam FPI di KM50. Ia menjelaskan kasus tersebut saat ini masih berproses di pengadilan. KM50 ini juga saat ini juga sudah berproses di pengadilan. Memang sudah ada keputusan dan kita lihat juga jaksa saat ini sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut, ujar Sigit saat memberikan jawabannya dalam rapat kerja Komisi 3 DPR Rabu, berarti kemarin ini kemarin.
Sigit mengatakan pihaknya masih menunggu, tetapi apabila ada novum atau fakta baru, tentunya Polri akan memprosesnya. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada, karena saat ini akan masuk ke tahapan kasasi. Jadi kami menunggu itu, ujar Sigit. Kemudian sebelumnya rapat Komisi 3 DPR bersama Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Senin tanggal 22 Agustus, sempat sedikit memanas. Situasi menghangat ketika terjadi perdebatan antara Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Desmond Mahesa, dan Ketua Kompolnas yang juga Menko Polhukam Mahfud MD. Kasus KM50 misalnya, apakah rekayasa by design? Ini sama dengan rekayasa KM50? Kalau sama, kasihan keluarga korban KM50. Komisi 3 pasti akan mempertanyakan itu, kata Desmond kepada wartawan di Gedung Nusantara 2, Komplek Parlemen Jakarta, Senin tanggal 22 Agustus. Dalam rapat hari ini dengan Kapolri, Desmond kembali menanyakan hal yang sama kepada Kapolri. Desmond mengaku diingatkan soal kasus KM50 tanpa menjelaskan siapa yang mengingatkan dirinya. Ada apa kok institusi terlibat banyak ini? Ada kesan geng-gengan, ada kesan kebiasaan untuk tutup kasus per kasus. Saya diingatkan kasus KM50, kesannya dikeroyok, ditutup. KM50 kan bicara novum, kata Desmond. Ini berita di Republika. Jadi saat ini sudah dibahas dengan antara DPR dengan Kompolnas, dengan Komnas HAM, bahkan dengan Kapolri. Mudah-mudahan ada titik terangnya. Nanti pelan-pelan ini akan terus terungkap siapa dalangnya, bagaimana kejadian yang sesungguhnya. Yang dalam kasus kemarin dikatakan membela diri karena ada penyerangan dari laskar, bawa senjata, tembak-menembak. Apakah semuanya ini benar? Apakah ini rekayasa? Ini mudah-mudahan nanti akan terungkap dengan sejelas-jelasnya, ya sahabat Mezing Pasuruan. Nah, yang berikutnya di sini ada lagi berita yang cukup menarik dari, saya mengutip di inijabar.com. Novel Bamukmin, Verdi Sambo itu sangat radikal, bernyanyilah soal dalang KM50. Verdi Sambo kini telah mengakui perbuatannya sebagai dalang utama pembunuhan berencana terhadap Brigadir J pada 8 Juli 2022. Saat ini Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Makobrimob Depok. Nah, sebagaimana kita ketahui, sekilas kita flashback ya, bahwa pada akhirnya kebohongan Sambo ini terbongkar, bahkan dia akhirnya mengakui. Ini disampaikan oleh Kapolri ya dalam konferensi pers. Sambo mengakui, satu, dia yang merencanakan semuanya, dia yang merencanakan pembunuhan itu. Kemudian yang kedua, dia juga mengakui dia yang melakukan obstruction of justice. Dia berusaha menghalang-halangi penyelidikan ya. Itu sudah diakui ya. Sudah terbongkar, sudah diakui. Dan sekarang di sini kita lanjutkan beritanya itu. Jadi setelah kebohongannya, usaha-usaha menutupi kasus ini, kemudian banyak yang mempertanyakan, akhirnya terungkaplah ya. Jadi ini bukti bahwasanya ayo kita terus bersuara. Suarakan kebenaran, lawan kezaliman, lawan kebatilan. Jangan diam ketika melihat sesuatu yang zalim, sesuatu yang kita anggap ini kok janggal, ada apa ini? Maka terus bersuaralah. Insya Allah kalau setiap kita yang punya hati nurani ini berani bersuara, maka ja'al haqqu wa zahaqal batil. Nah, hal itu ikut menuai tanggapan dari Wasekjen Persaudaraan Alumni PA 212 Novel Bamukmin. Menurut dia, Verdi Sambo itu ikut terlibat dalam pembantaian 6 laskar FPI di tol Jakarta Cikampek KM50 pada 2020 silam. Karenanya Novel Bamukmin meminta agar mantan Ketua Satgasus Merah Putih segera sadar dan kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa. Ia menyarankan agar Verdi Sambo segera buka suara dan membongkar kasus KM50. Saya berharap Sambo ini bernyanyilah dengan merdu sesuai hati nurani yang ada. Ayo kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, ujar Novel. Novel menegaskan mantan
Tipidum Bareskrim Polri itu tak hanya mengkhianati bangsa Indonesia, tetapi juga mengkhianati institusi Polri, keluarga, agama, serta cita dan kasih sayangnya sendiri. Verdi Sambo tengah tersesat, ucapnya. Novel Bamukmin meyakini bahwa target utama kelompok Verdi Sambo dan orang-orang di atasnya bukan para laskar FPI, melainkan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Ini kata Novel Bamukmin. Memang masuk akal analisanya. Bisa jadi pada saat itu target utamanya yang ingin dihabisi adalah Habib Rizik, Imam Besar. Tapi karena Habib Rizik lolos, bisa keluar dari tol dengan selamat, akhirnya dilampiaskan kepada laskar. Ini analisa dari Novel Bamukmin ya, kurang lebihnya. Kalau Anda menjadi diam, maka yang terjerat hanya Anda sendiri bersama dengan kelompok-kelompok oknum-oknum Satgasus, ujarnya. Maka Anda bukalah siapa yang modal untuk Anda menjalankan Satgasus ini sebagai tim eksekusi KM50, yang mungkin Anda bisa bernyanyi juga. Terus terang saja bahwa target Anda adalah untuk melenyapkan Habib Rizik Syihab. Buka saja, tegas Novel Bamukmin. Novel Bamukmin juga menyinggung aksi berdarah di depan gedung Bawaslu untuk memprotes hasil pemilu 2019 yang lalu. Kala itu aksi tersebut menimbulkan sejumlah korban jiwa, diantaranya adalah anak-anak dan ada juga beberapa anggota FPI juga ketika pemilu 2019. Akhirnya kasus-kasus yang lama ini, tragedi-tragedi kemanusiaan, akhirnya minta diungkap semua ini yang melibatkan Sambo ini ya. Buka saja kalau memang itu ada kaitannya dengan Anda. Begitu juga petugas KPPS, biar Anda menebus dosa Anda secara tuntas di dunia sebelum Anda diadili di akhirat nanti, tuturnya. Novel Bamukmin berharap jika Sambo mau membuka kedok semua soal dua kasus tersebut, hal ini bisa membuka jalan agar para aktor yang terlibat segera bertobat dan tak lagi tersesat. Gara-gara perbuatan Anda zalim, baik Islam maupun yang bukan Islam, itu mereka melakukan perbuatan zalim, maka Allah memberikan murkanya, lanjutnya. Novel Bamukmin menegaskan kemurkaan Allah tidak pernah pilih-pilih. Lihat di dunia saja Allah sudah tampakkan pembalasan. Sambo ini luar biasa radikal yang mudah memuntahkan darah tandasnya. Ini berita yang kita kutip dari Ini Jabar, dan wawancara Novel Bamukmin ini sudah beredar luas di media sosial, sahabat ya. Jadi inilah kita berharap bahwa dari terbongkarnya kebohongan rekayasa Brigadir J ini, pembunuhan Brigadir J ini, bisa juga mengungkap kasus-kasus yang lainnya juga, terutama yang saat ini sedang disuarakan oleh banyak pihak, yaitu ungkap sejelas-jelasnya, jangan ada kebohongan, jangan ada rekayasa, KM50, tragedi kemanusiaan. Baik, sahabat Messing Pasuruan, inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semakin berani untuk bersuara, menyampaikan kebenaran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Insyaallah kalau kita berani bersuara, menyuarakan kebenaran, innal batila kana zahuqa, kebatilan akan segera lenyap, segera sirna. Demikian wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.